Saya dulu Bu, ilmu yang paling saya takuti dalam Islam termasuk ilmu tarekat dari kecil. Kenapa saya takut? Karena sering diisukan orang bisa gila, aneh-aneh, macam-macam gitu kan. Tiba-tiba saya ngajar gini sering, banyak yang nanya ke ibu ini ke saya. Yang gini nanya ke saya banyak. Di tarekat. Saya mikir, kalau ini jemaah nanya ke saya jawab. Saya jawab, sementara saya nggak ngerti tarikat, nggak pernah masuk tarikat, salah jawaban saya, emang nggak dosa saya. Saya teringat kaidah tadi, belajarlah kepada ulama yang ahli di bidangnya. Jadi saya harus ahli nih tarikat supaya bisa jawab apa itu tarikat gitu loh. Akhirnya karena kepentingan untuk menjawab pertanyaan umat ini, saya memberanikan diri masuk ke dunia tarikat. Saya harus pelajari. Kalau ada yang sesat, saya luruskan dengan syariah. Begitu. Nah setelah saya dalami, takut saya keluar lagi. Saya dalami lagi. Dapat guru yang lain, saya dalami lagi. Sampailah saya merasakan diberikan Allah, ternyata di dunia tarekat ini kita belajar harus seperti gelas kosong. Walaupun kita sudah doktor, guru kita itu tamat SMA, kita nggak boleh merasa lebih. Harus seperti gelas kosong, baru ilmunya dapat. Itulah yang saya lakukan, runduk kosong, barulah saya dapatkan hakikat ilmu tarekat. Ternyata tarekat inilah yang membuat sholat kita sangat khusyuk. Kenal kita Allah itu, Bu. Nurjat. Wah, kalau bahasa saya, sampai ditunjukkan guru kita, itu nur Allah tuh. Kau lihat, itulah nurjatnya. Pandanglah itu waktu sholat, waktu syahadat. Di balik nurjatnya itu ada jatnya. Yang tak berupa, tak berbentuk. Sampai seperti itu. Maka orang tarekat itu banyak karomahnya. Karena kedekatannya. Berbeda dengan ulama biasa. Ke Allah itu. Dan saya terakhir, dan mohon maaf nih. Terakhir, ada ketua komplek kami mau istrinya sakit keras. Sudah sampai berbulan-bulan, mungkin hampir setahun. Gak meninggal-meninggal. Balik ke rumah sakit lagi. Akhirnya mereka semua putus asa. Akhirnya suaminya, ketua komplek kita, nangis. Dia sholat 2 rakaat. Ya Allah, tunjukilah aku siapa yang bisa menolong istriku ini. Habis dia sholat, terbayang dia wajah saya. Langsung dia kabur naik motor ke rumah saya. Jam 9 malam saya sudah tidur. Tahu-tahu dibangunin sama dia. Siapa yang datang ketua komplek? Aduh, maunya besok aja nih. Ngantuk berat kan, tapi karena nggak mungkin, kalau nggak penting nggak mungkin datang gitu kan. Saya layani. Ustadz dia ceritakan ke saya, tolonglah Ustadz bantu. Akhirnya apa? Saya telepon guru mursyid, dikasih doa. 3 mursyid saya minta amalan. Saya doakan malamnya, itu tenang malamnya. Kata mereka, saudara-saudara, tenang sekali, nggak rewel. Di hari Jumatnya kita doakan lagi pagi. Ini kalau didoakan ini nanti tunggu sekitar jam 10, jam tengah 11. Dia akan pulang kalau izin Allah. Ya, kalau tidak nanti lanjut lagi sore. Begitu jam 10 itu berkumpullah anak-anaknya semua. Memang kelihatan sudah mau meninggal. Putih pucat. Tiba-tiba suaminya diciuminya kaki istrinya. Kayak belum rela, ridho mereka dia pulang. Akhirnya hidup lagi, kayak masuk lagi. Ruhani itu. Sampai anaknya bilang, Ustadz, Mai, tadi kan makku mau meninggal, kok nggak jadi ya katanya. Kalau saya udah pucat, dingin. Balik lagi. Ya udah, berarti kan belum ikhlas. Nanti kita tunggu Pak sampai sore. Sorenya baru dia pulang. Dengan amalan yang dikasih guru tarekat tadi. Sampai begitu, karena mereka kenal alam ruh itu. Bisa mereka berdialog secara rohani. Dengan ruh itu. Dengan ilmu ruh yang Allah berikan ke mereka. Nabi Muhammad menghidupkan orang mati pun bisa. Apalagi hanya dialog sama ruh para nabi pun. Dialog nabi sama ruh para nabi. Isra Mi'raj kan, ruh para nabi kan hadir. Beliau yang imam di Masjid
So, bersama Jibril. Nabi yang mengimami, 25 Nabi hadir. Itu hadis Sahih Bukhari. Nah, kalau kita nggak ikut tarekat, kita kan percaya nggak percaya. Padahal hadisnya Sahih Bukhari. Kita nggak bisa belum terima itu. Walaupun dia Sahih Bukhari. Tapi kalau kita sudah masuk tarekat, biasanya. Kenapa? Karena alam ruh itu ruh itu bukan sesuatu yang kita takuti. Alam ruh itu gini. Coba ibu lihat tangan saya ini. Supaya ibu gampang memahaminya. Yang gerakkan tangan saya ini apa? Yang menggerakkan tangan saya ini apa? Yang menggerakkannya, ya ruh saya. Ruh saya diberikan Allah kekuatan. Ibu bisa lihat ruh saya yang menggerakkan tangan ini? Bisa? Kok percaya ibu yang gerakkannya ruh saya? Kok bisa percaya? Kenapa? Secara ilmu. Loh, ruhnya mana yang gerakin itu? Yang gerakin itu mana? Ruhnya mana dia? Bisa lihat nggak? Kok nggak bisa lihat? Katanya yang gerakin ruh. Lalu ruh itu di mana? Ya ruh itu di sini-sini aja. Alam ruh itu di sini loh, Bu. Di balik ruang kosong ini. Kalau nggak ada ruh saya kan saya udah tegang gini, guys, nggak ngapain kan. Jadi alam ruh di balik ruang kosong ini. Nanti kalau ada waktunya, sempat ini saya ajari ibu cara sholat khusyuk dengan ruh. Alam ruh di balik ruang kosong ini. Jadi ruh itu nggak ada bentuknya, dia tersambung ke jasmani. Apa alat sambungnya? Ini untuk mudah memahaminya. Alat sambungnya itu napas. Selama kita bernapas, ruh dengan jasmani tersambung. Dia perekatnya. Kalau ibu nggak percaya, coba berhenti napas 30 menit. Kita lihat hasilnya. Ada yang berani? Ada yang berani? Seram Ustaz ini. 30 menit nggak bernapas, putus perekat ruh dengan jasmani. Lepas dia sambungnya. Begitu lepas, apa yang terjadi? Barulah disebut dengan meninggal. Apa yang dimaksud dengan meninggal? Putusnya hubungan ruh dengan jasmani. Pulang. Paham? Sederhana sebenarnya ilmu ruh itu. Kalau kita tahu ilmunya. Jadi begitu. Tarikat itu bagaimana amalannya? Tarikat itu sebenarnya amalan pokoknya sunnah. Mereka sholatnya semua sama, tidak ada yang beda. Semua pakai imam mazhab. Akidahnya syari, al-sunnah wal jamaah. Yang membedakan nanti zikir-zikirnya itu, level-levelnya. Karena mereka punya peringkat dalam zikir itu, kebersihan hati. Sampai nanti ada zikir itu amalan orang tarikat. Kalau ibu tak berikat tarikat, jangan amalkan. Saya pertama masuk tarikat, dengar zikir apa ini Saya masuk tarikat dulu. Saya jujur, walaupun udah dokter nggak paham saya. Apa ini ini gitu kok gitu kan. Lucu rasa saya kok zikirnya gitu. Kenapa? Aneh kan? Aneh itu. Tapi pada saatnya nanti kebuka mata hati kita, kita menyaksikan nurjatnya itu, bergetar kita. Engkaulah itu ya Allah. Menyaksikan dengan basirah. Bahasa Qur'annya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, "Kul hazihi sabili." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ada'u ilallah, mengajak manusia ke Allah. Bagaimana cara mengajak manusia ke Allah? Ala basiratin, dengan cara membuka mata hatinya. Basirah. Kalau batin, mata hati, mata ruh, mata hati kita tidak dibuka, tidak dibersihkan, kita tidak akan bisa menyaksikan Allah. Itu kunci. Itu yang dipelajari dalam ilmu tarekat. Jadi larinya nanti puncak tarekat itu sholatnya sangat khusyuk. Kenal Allah, kalau udah kenal khusyuk sangat berdekatan.
Nah, itu saja intinya sebenarnya. Kalaupun ada nanti yang bisa lihat jin, lihat macam-macam, lihat alam ruh, itu bonus saja pemberian Allah. Ya, Bu, ayam bisa nggak lihat malaikat? Bisa kan? Dulu kok nggak salah udah saya jelaskan. Apabila ayam berkuku soidalia, maka dia mintalah rahmat kepada Allah. Kenapa? Dia sedang melihat malaikat. Katanya kan? Lihat malaikat. Manusia bisa nggak lihat malaikat? Hah? Masa ayam bisa, manusia nggak bisa? Lebih hebat mana ayam dengan manusia? Indranya. Nah, sebenarnya dalam agama ada, tapi banyak orang tidak menelitinya karena dia nggak ikut tarekat. Kalau di dalam tarekat, kalau sudah kebuka mata hati kita, tergantung Allah mau dipandangkan kemana. Mau dipandangkan ke Nabi kan bisa lihat Jibril. Bisa lihat Jibril. Maka nanti tergantung Allah saja. Dilihatkan ke ruh Nabi, dilihatkan ke malaikat, dilihatkan ke jin. Tergantung Allah izinnya. Kan ilmu Allah itu nggak bisa dibatasi. Mau diberinya apa saja terserah kepada hambanya. Maka kalau ada orang kan Abah sekumpul, hadir ruh Nabi, diciumnya lututnya, apa masalah? Dalam dunia tarekat biasa. Karena alam ruh itu di sini, Bu, di balik ruang kosong ini. Tapi kalau kita nggak baca tarekat, nggak mungkin lah, nggak nolak aja itu. Karena memang belum kita mengalaminya. Belum bisa kita menangkap, mencernanya. Nah, maka belajar tarekat ini, kalau tarekat, dia harus bertahap, pelan-pelan. Jangan dipaksa. Sama kayak belajar tauhid, nggak boleh dipaksa, pelan-pelan aja. Ya. Lama-kelamaan nanti paham. Oh. Ya, saya dulu begitu. Masa ayam bisa lihat malaikat, ulama besar tingkat wali nggak bisa melihat? Kan aneh ini kan? Masa wali nggak bisa lihat, ayam bisa? Anjing kalau ngomong, dia melihat setan, maka mintalah perlindungan. Hadis Sahih Bukhari. Masa anjing bisa lihat setan, ulama wali tak bisa lihat? Kok biasa? Nah, biasanya kalau kita dengar ayam berkukuk kapan? Subuh. Kenapa subuh dia sering? Tengah malam suka. Kenapa dia tengah malam sama subuh sering berkukuk? Ya pahami saja pakai hadis. Karena sepertiga malam terakhir itu rahmat Allah turun. Kedekatan kepada Allah kuat. Itu malaikat pun, Ibnu Hajar menyebut malaikat yang turun, malaikat rahmat. Oh, udah aja nih. Kalau subuh, karena pergantian malaikat pagi dengan siang. Di situ pergantian malaikat, maka dia lihat. Baik, itu aja Bu ya. Ya, jadi kalau mau belajar tarekat sama ahlinya, yang jaga syariat gitu Bu ya.